Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan guys. Bersama orang yang menyenangkan. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Dan orang-orang yang menyebalkan menyingkir menjauh. Amin sekali lagi untuk itu ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Seperti biasa readingan urgent message akan aku bacakan secara berurutan ya guys. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di Water sign di Pisces guys. Itulah urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful. Karena ini general reading, jadi bisa tentang apa saja ya. Bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, bisa tentang romance, bisa tentang persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever, just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Kita hanya akan ambil 2 kartu saja guys dari deck tarot untuk readingan ini. Top of the deck yang akan menggambarkan di mana posisi kamu berada saat ini ketika sedang menonton video ini. Dan kemudian bottom of the deck ya, prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Oke. Kita akan ambil juga 1 kartu oracle untuk masing-masing zodiak. Ini akan menjadi petunjuk, nasihat, kayak direction gitu deh guys ya dalam menghadapi 1 minggu ke depan. Aku hanya akan shuffle kartu ini 3 kali lalu membagi 3. Urgent message for the next 7 days. Oke. Setelah dibagi 3, maka 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk ke-12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful. Oke. Tentu saja akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan mendapatkan 1 zodiak yang mau dibahas secara mendetail ya tentang 1 minggu ke depan. Siapa katanya? Bawah? Ya bawah ya bawah, nggak masalah. Halo Virgo, this is the Hermit. Berikutnya ada fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Pam param pam 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 param pam pam param pam pam. Sagittarian, oke, the Temperance. Yang ketiga ada air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini, oke, ada the Lovers. Dan yang terakhir ada water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Scorpio, oke. Jadi untuk Virgo, Sagittarius, kemudian Gemini, kemudian Scorpio. Kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail, lebih jelas, akan lebih banyak nasihat lagi untuk kalian selama 1 minggu ke depan, karena kalian yang paling perlu mendengarkan lebih banyak nasihat guys. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya guys. Nanti aku bantuin cari solusinya ya. Oke, are you ready guys? Ready, ready, ready. Kamu mah selalu siap, aku yang belum siap. Kita segera mulai. Yang pertama dari Earth sign Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? Ekelpan di Almighty, Ekelpan Dark Angels, Ekelpan for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Knight of Swords dan di bawah ada The Ten of Wands. Oke, kamu marah kelihatannya guys. Kayak ada emosi yang dipendam di sini, kemarahan yang dipendam dan kemudian meledak-ledak guys. Dipendam itu bukannya jadi surut gitu, tapi semakin dipendam semakin pengen meledak begitu. Kamu mungkin sudah mencoba untuk menahan diri, Taurus. Kemarahan apapun itu ya guys, just take how it resonate to your personal life. Tapi kesabaranmu sudah habis ya. Kamu udah gak kuat menahan lebih lama lagi katanya guys. Dan itu bukan hal yang baik. Karena seharusnya kamu bisa menahan.
Bukannya malah udah ndak mampu menahan lagi kemarahanmu tadi ya. Kamu harus bisa menahan kemarahanmu ini at least sampai 1 minggu ke depan. Bisa nggak sih Taurus? Coba dong guys ya. Karena ada yang memancing-mancing kamu guys. Night of Sword tidak akan marah kecuali ada yang menghunuskan pedang ke dia. Ya, kamu itu nggak marah tanpa alasan. Ada yang kayak apa ya? Ngomporin mungkin ya. Kayak ada kabar gak enak yang kamu dengar di awal minggu ini dan itu berkaitan dengan nama baikmu mungkin, harga dirimu, dan itu membuat kamu marah guys. Yes. Dan kemudian kemarahanmu ini akan berimbas kepada penyesalan. Aku lihat karena berikutnya ada Ten of Wands. Ya, banyak pikiran. Mungkin kamu akan menang Taurus ya, karena Knight of Swords itu action, tindakan ya. Jadi mungkin kamu akan berhasil kayak menggampar seseorang, melabrak seseorang, kamu bisa ngomel marah ke seseorang. Tapi setelah itu kamu kayak menyesal. Ada rasa kepuasan tersendiri yang muncul. Tapi sering bertambah hari sampai nanti di penghujung minggu ini kamu menyesali tindakanmu tersebut dan kamu masuk dalam masalah guys, yang membuat pikiranmu jadi nggak tenang. Oke, I am noble, brave, and strong. Berarti ini remeh-temeh perkaranya Taurus. Dan kamu itu yang kekulik dari kamu itu adalah egomu. Noble itu artinya terhormat ya guys. Jadi pastikan sekali lagi sebelum kamu marah, orang yang mau kamu marahin itu adalah orang yang gimana ya guys? Ya agak-agak sombong sih, yang sama derajatnya denganmu, yang sama levelnya denganmu. Kamu jangan memarahi karyawanmu ya kayak begitu ya guys. Dengan I don't know lah ya. Yang pasti emosi itu gak bagus deh untuk kamu Taurus di awal minggu ini. Karena kamu itu akan memarahi seseorang yang powernya itu lebih rendah darimu gitu deh guys ya. Kayak karyawan, anak buah, atau asisten rumah tangga. Ucapanmu nanti akan membuat kamu kepikiran terus. Yes. Jadi abaikan katanya apapun itu yang memancing emosimu Taurus di 1 minggu ke depan. Di awal minggu ini abaikan saja. Tahan guys, hitung 1, 2, 3 kalau kamu mau marah. Habis hari Senin, Selasa hitung lagi 1, 2, 3. Habis Selasa, Rabu hitung lagi. Mungkin weekend ini harusnya kamu bisa menjalani atau menghadapi hal-hal yang menyenangkan begitu. Tapi karena kamu emosian di awal minggu, kemungkinan weekendmu ini akan hancur-hancuran. Ya, aku nggak tahu itu kenapa. Makanya disuruh di sini bertahan, tetap kuat, stay strong, brave and noble. Ya, sebelum kamu menyerang seseorang, pastikan itu tidak menjatuhkan dirimu guys. Kemungkinan besar The Ten of Wands itu datang, aduh gua kok ngelawan dia sih gitu ya. Kayak begitu penyesalnya. Aduh kenapa gua marah sama dia gitu. Itu yang bikin kacau keadaan kamu di akhir minggu ini. Tapi selama kamu masih bisa handle the situation well guys, kamu bisa menjaga dirimu, menjaga emosimu, kamu akan baik-baik saja Taurus katanya. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang kedua. This is Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? I call upon the Almighty God. For Virgo, Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Tower. Ada apa dengan Earth sign ini? Yang di bawah ada The Ten of Pentacles. Kamu kayak disuruh kembali ke sebuah komunitas Virgo. Kamu kayak menjauhkan diri guys dari beberapa waktu sebelumnya. Dan puncaknya nanti di awal minggu ini kamu udah gak boleh menjauhkan diri lagi. Bisa jadi kamu Virgo kayak, aduh malas banget gue sama nih orang gitu. Sama sekelompok badut ini bukan gua banget nih begitu. Dan kemudian kamu menyingkir ya, kayak menarik diri dari mereka. Tapi urusan kamu dengan mereka belum selesai gitu deh ya. Karena kemudian The Tower datang guys. Jadi awal minggu ini gak mengenakan. Mungkin kamu yang awalnya merasa udah gak peduli sama mereka, mungkin kamu diamkan mereka, kamu gak ngomongan sama mereka, kamu jadi butuh gitu ya. Dan ini sudah tidak bisa di-undone Virgo ya. Ini sudah tidak bisa diperbaiki. Ini hanya informasi saja ya. Kalau seandainya kamu masih tetap berkeras kepala gitu ya Virgo, enggak, biar gimana pun gua gak akan kembali ke mereka. Gua gak bahkan berurusan lagi dengan mereka begitu. Nanti The Tower berikutnya akan datang ya. Karena kamu seharusnya tidak menarik diri atau tidak menjauh dari sekelompok orang tertentu atau dari seseorang. Karena urusan kamu belum kelar dengan mereka
Ya, dan saat ini kamu sudah kena The Tower di awal minggu ini. Supaya The Tower ini segera berakhir, selesai, dan tidak perlu datang The Tower berikutnya Virgo, kembalilah ke yang kamu tinggalkan tersebut. Karena kamu harus membereskan sesuatu di situ katanya guys. Oke? Oke, kamu mau weekend ini menjadi menyenangkan Virgo? Ya, go back. Pulang ya, jangan kabur atau minggat dari rumah. Oke, kemudian kartu nasihat yang keluar untuk kamu adalah communicating freely katanya. I communicate from the depth of my being. Mungkin kamu banyakkan menutupi hal gitu ya Virgo. Kamu itu kayak penuh dengan rahasia sehingga kamu menarik diri menjauh. Jadi kamu itu kayak kena getahnya gitu guys. Menurut kamu mereka nggak akan pernah bisa membantu kamu, entah siapapun mereka yang aku maksud ya. Ternyata bantuan itu datang dari mereka dan kamu akan segera butuh bantuan mereka. Ya, sampaikan dengan sebenar-benarnya, jangan ada yang ditutup-tutupin lagi Virgo. Kamu harus jujur di 1 minggu ini guys, supaya kamu bisa kembali ke posisi The Ten of Pentacles dan The Tower yang mau datang berikutnya bisa dibatalkan oleh universe. Kalau kamu masih banyak menyimpan hal atau menutup-nutupi banyak hal begitu, kamu tidak akan bisa menjalin hubungan yang baik dengan Ten of Pentacles ini. Ya, sementara bantuanmu ada di situ. Karena kamu tidak mendapatkan bantuan dari mereka, kamu tetap menjauh dari mereka, The Tower berikutnya akan datang. Manfaatkan awal minggu ini sebaik-baiknya untuk communicating freely, berbicara dengan bebas ya, dengan terbuka, dengan jujur, supaya kamu bisa mendapatkan benefit dari The Ten of Pentacles tadi atau bantuan dari mereka memang yang sudah disiapkan untuk membantu kamu Virgo. Oke? Kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended. Kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar? Capi, boom boom. Call upon the Almighty God, call upon Dark Angels. Please bless this reading for Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. The Death dan kemudian The Three of Cups. Nah, aku disuruh bilangin ke kamu agak menyebalkan di awal minggu ini karena kayak perubahan besar yang mau terjadi Capricorn. Bisa jadi dalam pekerjaan kamu guys, bisa jadi dalam studimu ya kalau kamu masih sekolah begitu, atau dalam hubungan romance yang berpacaran begitu. Perubahan itu kayaknya ribet, rempong begitu Capricorn, tapi itu harus kamu jalani guys. Karena perubahan itu yang akan membawa kamu kepada The Three of Cups ya. The Three of Cups ini kan celebration, perayaan ya. Yang berat-beratnya itu akan segera berakhir katanya di 1 minggu ini cepat. Dan kemudian akhirnya kamu akan merasa free, bebas. Jangan menolak perubahan di awal minggu ini Capricorn, karena itu tujuannya untuk kebebasanmu. Jadi kalau kamu resonate dalam hal romance misalnya, di awal minggu ini kamu mungkin akan putus ya dengan pacarmu. Karena The Three of Cups ini adalah kartu single guys. Ini tidak ada kaitannya dengan romance. Dan kemudian setelah putus dengan dia, kamu akhirnya bisa berkumpul kembali dengan teman-temanmu, dengan bestie-bestimu yang selama ini kamu tinggalkan atau kamu lupakan, atau hubungan kalian jadi renggang gara-gara kamu pacaran begitu ya. Dan setelah kamu jomblo kembali, kamu bergabung deh bersama para jomblo. Dan kamu akan menikmati masa-masa kejombloan kayak begitu guys ya. Dan kalau ini ada kaitannya dengan bisnis misalnya, kayak ada partnership yang akan lepas ya, kerjasama bisnis yang akan selesai, dan itu di luar kendali kamu Capricorn. Sering sekali guys ketika major arcana datang, manusia kan berusaha untuk kayak mengendalikan ya, karena itu kan sering di luar dugaan manusia. Tapi katanya untuk kamu Capricorn, jangan dikendalikan. Jangan coba-coba untuk melawan major arcana The Death ini ya, karena ini untuk kebaikanmu. Semakin cepat kamu bisa menerima keadaan bahwa yang sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi, maka 1 minggu ke depan kamu akan lebih gampang untuk bisa enjoy the life, menikmati hidup. Yes. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Embracing the future, masa depan yang paling penting guys. Karena The Death ini datang untuk membawa future ya, untuk membawa masa depan kamu. Semua kartu ke kanan adalah masa depan guys. Near future istilahnya kalau di readingan tarot. Kalau kamu menolak transformasi ini, kamu menghalangi near future yang mau datang tadi. Sementara nasihat untuk kamu yang paling penting bagimu saat ini adalah masa depanmu. Dan itu berkaitan dengan The Three of Cups, kebebasan, celebration, perayaan, kegembiraan
ya. Jadi kamu itu mungkin akan keluar dari kesedihan menuju kegembiraan, tapi harus melepaskan sesuatu atau mengorbankan sesuatu gitu guys di 1 minggu ke depan. Dan ingatlah, ketika ada yang terlepas atau terkorbankan menurutmu ya, dikorbankan darimu, itu istilahnya tuh falling down guys kalau di tarot. Tapi karena ada yang baru mau terjadi. Tapi karena kartunya The Three of Cups, ini bisa dipastikan yang mau terjadi yang baru itu akan menyenangkan kamu Capricorn. Oke guys? Oke. Itu dia untuk Capricorn. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign. Yang pertama kita akan mulai dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Yang di atas ada The Chariot, yang di bawah ada The Nine of Swords. Oke. Lagi-lagi perubahan besar yang terjadi yang aku lihat di sini Aries. Ini kayaknya aku baca deh di minggu lalu atau 2 minggu lalu begitu ya. Berarti ketika The Chariot datang berturut-turut begitu guys, berarti masa moving on atau berlanjut, bergerak itu masih tetap berlanjut begitu maksudnya ya. Dan kamu semakin hari akan semakin kebingungan, ada apa nih dengan hidupku begitu. Karena berikutnya kartu yang di sebelah kanan adalah The Nine of Swords. Ini overthinking guys, banyak pikiran, gak bisa tidur malam, takut. Karena banyak perubahan yang terjadi di sekelilingmu di awal minggu ini Aries. Kamu akan merasa ketakutan dengan masa depanmu kayak begitu guys. Kamu akan ketakutan dengan bagaimana nih berikutnya, apa yang mau terjadi berikutnya di dalam hidupku ya. Kalau misalnya ini tentang romance guys, kemungkinan ada yang mau bakalan nikah gitu ya, sudah mau diajak menikah dari pacaran, kita tunangan yuk lah, habis tunangan gak lama kemudian kita langsung menikah. Misalnya pacar kamu ngajak begitu, kamu jadi overthinking guys. Aduh gimana ya ntar kalau nikah, kami aja waktu masih pacaran aja berantem mulu, tapi ini orang malah ngajak nikah begitu, antara mau ragu. Itulah The Nine of Swords. Itu hanya ada di dalam pikiranmu guys sebenarnya ya. Kamu yang mengizinkan pikiranmu itu berjibaku dengan hal-hal negatif sehingga kamu tidak bisa enjoy. Sementara The Chariot ini kartu bagus guys, karena Major Arcana. Aku harus bilang ini kartu bagus. Kemanapun kamu bergerak dibawa oleh Chariot ini, kamu menuju titik yang lebih bagus, tempat yang lebih bagus, keadaan yang lebih bagus, situasi yang lebih bagus. Dan kamu yang memutuskan untuk overthinking terhadap pergerakan tersebut. So, this is your life Aries, you choose. Apakah kamu akan optimis dengan perubahan atau memilih untuk takut karena perubahan tadi? Ya, rahasia yang perlu aku bukakan ke kamu, perubahan itu terjadi untuk kebaikanmu karena Major Arcana ya guys. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Look at this one guys. Accepting what is, terima saja katanya ya. Jadi enjoy the flight kayak gitu guys. Enjoy the journey. Nikmati perjalanan ini. Jalani saja, terima saja. I accept and embrace my inner majesty. Ada majesty ya guys. Inner majesty itu seperti kekuasaan ya, kekuasaan yang ada di dalam dirimu. Dan itu tentunya dari universe ya guys, karena kita kan bicara tentang The Chariot di sini. Jadi semakin kamu memfokuskan diri bahwa ini semua terjadi di luar kehendakmu dan ini maunya universe, maunya Tuhan, kamu bisa menenangkan dirimu supaya lebih fokus kepada rasa optimis. Kira-kira di depan ada apa ya, pasti menyenangkan deh. Nah gitu, jangan kamu mikirin yang aduh gawat nih, hancur nih, habis nih ya. Kalau kamu memilih memikirkan seperti itu, maka kamu akan masuk ke The Nine of Swords ya. Dan kamu bisa memilih begini, bisa masuk ke The Nine of Swords karena kamu tidak mau menerima The Chariot ini. Silakan diterima katanya guys, accepting what is ya. Jangan ditolak-tolak lagi perubahan tersebut, tapi diterima saja supaya kamu bisa enjoy the journey. Oke, itu dia Aries. Kita akan segera teruskan guys untuk fire sign yang kedua. Ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, just a couple of spirit to come to reading. Please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih.
Ini dia pesan penting untuk kalian Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Queen of Wands, nice. Yang di bawah ada Justice, nice ya. Akhirnya kamu menyadari siapa dirimu yang sebenarnya Leo. Kayak begitulah ya guys yang terlihat di sini. Dan kemudian ada Major Arcana di near future-nya, di kanannya. Dan kemudian kamu bisa menerima campur tangan universe dalam sebuah peristiwa terkait hidupmu. General ya guys, karena ini general reading. Jadi dulu mungkin ketika kamu bukan The Queen of Wands, ketika kamu tidak memahami keadaan, tidak memahami siapa dirimu, tidak mengetahui seberapa besar kekuatanmu, The Justice ini datang, kamu itu merasakan seperti malapetaka. Kalau seandainya ini bukan The Queen of Wands ya. Tapi di awal minggu ini kamu akan menjadi The Queen of Wands. Energi Queen of Wands itu akan kamu dapatkan begitu guys. Jadi kamu itu melepas guys. Kamu itu nggak terikat kepada siapapun. Kamu merasa nggak butuh siapapun. Begitulah Queen of Wands ya. Dia selalu merasa dirinya itu powerful, kuat, bisa melakukan apapun yang mau dia lakukan. Dia tahu nilainya berapa, dia tahu kecerdasannya, dia tahu kemampuannya. Jadi ketika terjadi Major Arcana atau yang berkaitan dengan takdiran yang datang dari universe di akhir minggu ini, Queen of Wands ini akan siap Leo ya. Jadi kamu akan strong, kuat guys dalam menghadapi apapun ini nanti. Karena ini decision is made. Jadi kamu itu akan dipaksa untuk membuat keputusan tertentu Leo. Kamu mungkin gak sadar guys bahwa universe memaksamu, tanda petik ya guys. Yang jelas ketika kita punya kiblat bahwa semua Major Arcana itu tujuannya baik, maka pemaksaan yang dilakukan oleh universe itu pun tujuannya baik untuk hidupmu Leo. Dengar guys, sekali lagi, pemaksaan yang dilakukan oleh universe dalam membuat keputusan karena decision is made untuk kartu The Justice ini, itu tujuannya baik bagimu. Dan sebagai seorang Queen of Wands, kamu akan bisa memahami itu. Congratulations guys ya. Congratulations. Nasihat dari universe untuk kamu Leo. Healing the past, katanya, I step into my future with strength and clarity. Karena setelah keputusan ini kamu buat atau peristiwa penting ini terjadi di akhir minggu ini, The Justice ini, berikutnya kamu hanya akan mengingat atau mementingkan masa depanmu saja Leo. Kamu gak mau mengingat yang lama-lama lagi. Queen of Wands tidak mengingat yang lama-lama. Queen of Wands tidak mengingat mantan. Queen of Wands tidak mengingat masa lalu yang menyedihkan. No, dia tahu powernya ya. Jadi kayak gini guys, ada apa ya contohnya ya, kayak bakal ada gempa 5 skala Richter begitu ya. Dan kemudian kamu itu kalau bukan Queen of Wands, kamu itu akan tinggal di sebuah gubuk derita. Ketika gempa datang, kamu akan hancur toh ya, saat gubuk-gubukmu hancur. Nah ini enggak, universe itu mempersiapkan gempa 5 skala Richter, tapi kamu dikasihin rumah yang bagus, bunker yang bagus, tempat untuk berteduh atau bersembunyi atau menyelamatkan diri, kayak sanctuary gitu guys, yang kuat untukmu. Itulah dia yang tergambar dari The Queen of Wands ini. Jadi ketika ini nanti duk gitu, Queen of Wands ini akan tetap santai. Lihat dia guys, angkat tangan dan ketiaknya bersih. Silakan kamu bersihkan ketiak kamu Leo karena terlihat jorok dari sini. Bercanda guys ya. Healing the past itu akan membersihkan atau menyembuhkan masa lalu, dan kemudian kamu akan lebih fokus ke masa depanmu ya setelah 1 minggu ini berlalu. Oke. Kita akan teruskan guys untuk fire sign. Yang terakhir ada Sagittarian sih biasanya. Iya. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara? Ada The Fool dat jatuh di atas kartu Sagittarius. Kalian dapat The Fool ya. Mudah-mudahan deh. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Nine of Cups, yang di bawah ada The Seven of Swords. Oke. Kayak ada yang mau memanfaatkan kayak ngambil kesempatan, bukan dalam kesempitan, karena kamu Nine of Cups, no. Ada yang memanfaatkan euforiamu Sagittarius, dan mereka itu curang guys ya. Kamu akan merasa kecurian di akhir minggu ini karena kamu lengah. Bayangkan begini guys, kamu merasa komplek rumahmu aman ya. Ini aman, security banyak di mana-mana, CCTV 24 jam nonstop ini memantau ya
komplek perumahanmu. Dan kemudian ya udah deh, aku pergi dulu deh liburan, kamu nggak ngunci pintu. Kamu senang banget pergi liburan, tentu saja kamu happy-happy mungkin liburannya, pintu nggak dikunci. Pulang-pulang ternyata ada maling masuk, ya namanya maling guys ya. Mau 1000 security atau 1000 CCTV ya maling-maling aja. Ya nggak sih? Dan kemudian ketika kamu pulang dari liburan dalam keadaan happy, yang kamu temui adalah kerugian. Kayak begitu guys. Ada orang yang kayak akan memanfaatkan kelengahanmu di 1 minggu ke depan, Sagittarius, dan ini masih bisa diandan atau masih bisa diantisipasi ya. Jadi di awal minggu ini kamu harus lebih waspada ya, jangan sampai kebahagiaanmu, kesenanganmu, kegembiraanmu itu membuat kamu jadi lengah, karena itu akan dimanfaatkan orang untuk mengambil sesuatu darimu, seperti itu guys. Dan Nine of Cups ini lebih ke arah egois sebenarnya ya bagiku, karena dia tidak mau mengganggu orang lain dan tidak mau diganggu oleh orang lain. Jadi kalau kalian misalnya benar-benar literally kisahnya akan seperti pergi liburan yang aku bilang tadi. Jadi kamu itu, gue malas ngomongin tetangga gue nih, karena nanti ribet urusannya. Gak usah kasih tahu tetangga kalau gue nggak di rumah. Biar gue nggak perlu ngomong sama dia, gue nggak perlu ada urusan sama dia. Kayak begitu ya, the Nine of Cups ya. Dan kemudian gara-gara kamu tidak kasih tahu tetangga, kemungkinan besar ya itu ada hubungannya dengan kerugianmu tadi. Mungkin begitu guys. Ingatlah bahwa semakin waspada kamu di awal minggu ini, maka semakin kecil peluang Seven of Swords atau kecurian, kehilangan itu terjadi di dalam hidupmu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Sagittarian. Renewing your life, radiant vitality is filling my life. Sikapmu yang membuat kamu begitu, katanya Sagittarius ya, yang membuat kamu akhirnya kena ada Seven of Swords ini. Memang kamu berada dalam situasi yang menyenangkan begitu, tapi cara kamu menyikapi situasi menyenangkan itu kurang baik katanya guys, sehingga membuka peluang kecurangan masuk ke dalam hidupmu. You know ya, kamu yang tahu Sagittarius ini maksudnya apa, tapi pesannya untukmu guys. Dan kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas sifatmu atau kebiasaan burukmu yang membuat kamu berada dalam ancaman The Seven of Swords ini. Kalau seandainya kamu tadi bisa memperbaiki kebiasaan burukmu di awal minggu ini dengan tidak apa ya guys istilahnya, berarti ya lengah ya, jadi lebih waspada begitu, maka yang merugikan itu bisa kamu hindari. Kita akan bahas ini di video extended nanti Sagittarius. Lanjut guys, fire sign sudah berakhir, kita akan segera teruskan ke air sign. Dimulai dari Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Hierophant dan yang di bawah ada the Knight of Swords. Ya. Kamu kayak sedang menuju puncak, aku lihat di sini Libra, dalam hal apapun itu ya guys. Dan awalnya menurut kamu kayak nggak ada halangan, nggak ada penghambat, nggak ada pengganggu dari beberapa waktu sebelumnya, karena kan readingan urgent message ini kan akan beririsan dengan minggu sebelumnya dan minggu yang akan datang ya. Yang aku lihat kamu merasa semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kamu kayak tidak menemukan kendala apapun, hampir tidak menemukan kendala apapun dalam menanjak tadi naik loh kamu ya. Karena ini lihat tangganya Hierophant ini guys ya. Dan ini wajahmu sumringah tertawa, hahaha, lihat tangganya emas dan tidak ada penghambat apapun, tidak ada penghalang apapun begitu. Ternyata guys, ternyata di akhir minggu ini perjalanan kamu itu memang belum selesai. Bahkan minggu berikutnya pun masih berjalan aku rasakan guys. Tapi akhir minggu ini mulai berdatangan konflik, mulai berdatangan masalah ya. Yang paling penting perlu kamu ingat adalah kamu nggak menduga, nggak menyangka masalah itu akan datang, dan masalah yang datang adalah itu. Karena kalian lihat ini guys, ya ada burung terbang, dia mau nangkap ini burung. Di sini ada senjata dan di sini ada sepeda motor, tapi dia malah mengejar ini burung. Biar bagaimanapun manusia tidak akan pernah bisa mengejar flying object,
dengan kaki ya. Kita tidak akan pernah bisa mengejar menangkap yang terbang dengan berjalan kaki. Seharusnya dia naik ke sepeda motor ini, gitu kejar dengan cepat, atau dia ambil ini senjatanya, tembak ini burung, ya nggak sih? Tapi dia nggak bisa berpikir seperti itu guys. Kenapa kamu nggak bisa berpikir seperti itu, Libra? Karena kamu memang nggak menyangka masalah akan muncul. Karena kamu terlalu sumringah di awal melihat jalan yang sepertinya mulus-mulus saja ya. Tidak semua mulus akan lancar kan? Oke Libra, itu yang perlu kamu ingat di awal minggu ini ya. Tetap waspada guys. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ada flying free, terbang dengan bebas. Oke. Kemungkinan besar masalah ini akan menghambat terbangmu tadi, flyingmu tadi ya. Knight of Swords ini yang mau terjadi di akhir minggu ini Libra. Makanya semakin cepat kamu mengantisipasi guys, semakin kecil peluang perjalananmu terganggu ya. Dan ini masalahnya dari kamu loh guys. Kamu yang bikin masalahnya, karena this is minor, this is major ya. Jadi universe sudah siapkan jalan begitu, tapi kamu kayak mengacaukan perjalananmu sendiri. Harusnya kamu terbangnya bebas, tapi kamu mengacaukan perjalananmu sendiri Libra. Dengan konflik ya guys, maka aku harus bilang mungkin kamu akan marah ya di akhir minggu ini, sehingga mau nggak mau rencanamu tertunda. Mungkin kamu akan pundungan guys, atau kayak apa namanya, sensian ya, atau kamu cari masalah dengan orang lain, dan itu mau nggak mau menghambat perjalananmu begitu. Tapi kalau kamu bisa handle dengan baik the Knight of Swords atau kartu konflik agresi ini, kamu akan flying free, terbang bebas, karena memang universe sudah siapkan jalur yang mulus untukmu seperti itu ya guys. Oke, itu dia untuk Libra. Kita akan segera teruskan untuk zodiak berikutnya. Ada Gemini. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kalian Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Page of Wands, yang di bawah ada the Seven of Wands. Wow. Kalian sudah mencium bau Gemini guys. Jadi kayak gini Gemini, kamu itu kayak memupuk sebuah rasa optimisme yang kuat di awal minggu ini mengenai sesuatu, dan kemudian di akhir minggu kamu malah nggak selera lagi dengan sesuatu tersebut. Gimana ya cara bilang? Kamu jadi ilfeel dengan sesuatu tersebut ya. Awalnya kamu merasa ini oke banget nih, yakin gitu ya guys, karena The Page of Wands ini adalah kartu optimis. Bayangkan orang yang optimis seperti apa guys. Menurut dia semuanya itu benar begitu ya. Yang aku lakukan ini sudah benar, yang aku kerjakan ini benar, akulah yang tepat, bla 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 segala macam. Pas di akhir minggunya, males banget deh gitu. Kita ambil contoh gini ya, kamu kayak misalnya mau melakukan sebuah perjalanan gitu, mau traveling lah guys, biar enak lihat contohnya. Oke. Dan kemudian kamu tentukan kota yang mau kamu datangi, Banyuwangi misalnya. Nah, Banyuwangi ini adalah tempat yang terindah. Yes, di situ pasti akan menyenangkan sekali. Pasti banyak peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi ketika aku nanti datang sampai di Banyuwangi, begitu ya, di awal minggu. Dan kemudian menjelang weekend, gue kok sebel banget ya lihat Banyuwangi ya. Jadi gitu loh. Karena berikutnya ini orang terlihat memalingkan wajah ya, the Seven of Wands, terlihat mengundurkan diri, membatasi diri, menghentikan langkah, tidak sesemangat sebelumnya. Itu dia Gemini. Jadi lagi-lagi dualitinya itu kelihatan banget di sini ya guys. Kalian jangan marah ya sama aku Gemini, kenapa kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan. Jadi kamu yakin banget di awal minggu, dan kemudian kamu jadi nggak bersemangat di akhir minggunya. Mari kita lihat nasihat. Ini akan menentukan karena dua-duanya kamu minor arcana. Oke, cultivating prosperity. The abundance of the universe is pouring into my life. Oke, ini fokuslah pada apa yang kamu semangatin di awal minggu ini Gemini. Katanya karena ada prosperity yang menantimu di situ guys. Yang kamu tunggu ada di situ. Entah apa yang membelokkan kamu sehingga kamu jadi nggak bersemangat dengan yang mau kamu datangi, atau yang mau kamu raih, atau yang mau kamu dapatkan tadi Gemini.
Tetaplah berfokus ke situ katanya guys, oke? Nanti kita lihat ini di video extended karena kamu dapat video extended. Lanjut guys ke air sign yang terakhir, ada Aquarian. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Nine of Pentacles dan di bawah ada the Moon. Kamu itu kayak merasa di posisi yang tinggi saat ini, merasa sih guys, karena main Arcana ya. Ternyata kamu kayak dan kamu akan menyadari kamu tidak setinggi yang kamu rasakan gitu. Gimana ya cara bilangnya? Sebentar. Oke, kamu merasa keadaanmu aman, itu yang pertama Aquarius. Kamu merasa semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Tapi di akhir minggu ini kamu akan kayak ketakutan, kayak sedih, kayak merasa masih banyak yang ditutup-tutupi, kebingungan, ragu, bimbang. Karena The Moon ini sendiri adalah kartu apa ya guys, kayak rahasia ya, kartu kesedihan, gelap begitu ya. Dari yang awal yakin banget dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan merasa kayak masih belum semua terbuka padamu, masih belum semua jujur padamu, masih belum semua informasi yang kamu butuhkan kamu dapatkan. Masih ada kegelapan yang menyelubungimu. Kamu kan disadarkan ya guys, karena ini Major Arcana, The Moon. Lagi-lagi kayak euforia di awal, kayak still cool, still confident di awal. Dan kemudian ketika universe membukakan pikiranmu, karena ini kartu universe, The Moon ini, kamu langsung gitu. Kayak tiba-tiba kayak kebingungan gitu guys. Dari yang yakin banget tiba-tiba ragu. Dari yang bahagia tiba-tiba sedih. Dari yang percaya diri tiba-tiba minder. Itu yang terlihat di sini. Tapi apapun itu hal negatif yang terjadi di akhir minggu ini, itu karena universe membukakan kebenaran bagimu. Karena ini kan kartu Major Arcana guys. Ini harus kamu terima Aquarius, kamu harus terima ini guys. Kamu nggak bisa nggak menerima The Major Arcana, karena itu hanya akan membawa kamu kepada The Tower atau membuat kamu apa ya, kayak hitungannya kabur ya ketika kita menolak Major Arcana. Kamu harus terima kenyataan. Even kenyataan itu pahit. Even kenyataan itu menyeramkan, menyedihkan, menakutkan, tapi kamu harus terima kenyataan. Karena kenyataan itu tidak seperti yang ada di bayanganmu saat ini. Ada rahasia yang akan terbuka, ada kebenaran yang akan terbongkar, kayak ada yang selama ini ditutup-tutupi darimu akan dibukakan oleh universe. Dan itu kayak bikin kamu kebingungan guys. Yang mana sih yang benar sebenarnya? Akhir minggu yang benar ya, karena euforia kamu itu yang terjadi di awal minggu itu adalah The Nine of Pentacles. Ketika kamu tidak mau memikirkan yang lain selain dirimu sendiri. Nasihat dari universe untuk kamu Aquarius, receiving from angels. Anggaplah ini katanya sebagai kabar baik guys. Anggaplah ini sebagai hadiah. Even menyakitkan, menyedihkan tadi kebenaran itu, tapi anggaplah sebagai hadiah untuk kamu bertindak next. Berikutnya kamu jadi tahu harus melakukan apa. Kan lebih bagus kita tahu kebenaran daripada kita tahu kebenaran dan kemudian harus sedih gitu ya, daripada kita dibego-begoin nggak tahu kebenaran tapi ketawa-ketawa atau bahagia, karena itu sama saja artinya dengan kebahagiaan palsu ya. Jadi anggaplah kebenaran yang dibukakan oleh universe untuk kamu di akhir minggu ini Aquarius adalah hadiah supaya kamu bisa merencanakan hal yang lebih baik ke depannya di dalam hidupmu mengenai apapun itu nanti guys, oke? Sayang sekali kamu tidak dapat video extended ya, padahal aku pengen sekali membahas ini Aquarius, tapi ya udahlah, ketika dibilang Gemini yang dapat berarti memang Gemini yang perlu dengar pesannya. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke water sign, dimulai dari Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Thank you. Dadadi 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 dah. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancerian selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. The Three of Pentacles, kemudian The Five of Cups. Oke. Ada yang memuji-muji kamu Cancerian di awal minggu ini dan membuat kamu happy, bikin kamu senang begitu guys. Tapi di akhir minggu dia akan mengecewakan. Tapi kamu bukan kegeeran Cancer, karena kalau orang kegeeran tidak akan mendapatkan The Three of Pentacles. Jadi kayak ada yang flirting sama kamu, kayak ada yang menunjukkan kesan seolah-olah dia itu tertarik samamu, memuji kamu, mengagumi kamu, dia menunjukkan gaya-gaya begitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya di akhir minggu ini begitu, maksudnya kamu kecewa dengan ini orang. Macam-macam sih penyebabnya ya. Kalau ternyata dia palsu misalnya begitu, atau pujian dia, sanjungan dia selama ini cuman apa ya, kayak palsu ya gitu deh, palsu gitu ya. Atau nggak betul gitu, nggak benar begitu. Kamu itu kayak menemukan kebenaran dan kemudian kamu kecewa ya. The Three of Pentacles ini pun bisa tentang keyakinan gitu ya guys, percaya diri bahwa yang dia kerjakan itu benar ya. Kalau itu memang keadaannya, karena ini general reading Cancer, mau nggak mau kamu harus siap menerima kenyataan bahwa di akhir minggu ini kamu mengetahui bahwa yang kamu kerjakan itu tidak sebenar yang kamu bayangkan. Ini kayak salah gitu guys, salah mengartikan, salah memprediksi, salah dalam berencana, membuat rencana salah, kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Oke ya. Jangan gampang percaya pada orang di awal minggu ini Cancerian, terutama untuk orang-orang baru guys yang datang, yang singgah gitu ya. Kayak misalnya kamu dengan bestimu lagi makan ya, dan kemudian datang orang, teman si bestimu. Kemudian teman bestimu ini gabung sama kalian dan kemudian dia bicara manis banget, kayak misalnya memuji kamu satu, atau langsung ngajak kamu kerja sama, langsung ngajak kamu merencanakan banyak hal ke depan begitu, dan kamu langsung gitu, langsung kayak terpesona begitu. No, jangan ya di awal minggu ini, karena kamu akan kecewa begitu guys ya. Siapapun yang membuat atau memberikan janji-janji atau yang kayak menawarkan yang indah-indah padamu di awal minggu ini, memang tujuan dia nggak bagus. Bukan kamu yang kegeeran atau kebaperan, tapi tujuan dia emang nggak bagus. Makanya lebih bagus kamu menjaga dirimu sendiri ya, memproteksi dirimu. Oke, nasihat dari universe untuk kamu Cancerian, cherishing self. Dan lagi-lagi lihat ini guys, ini makanan. Aku memang tadi melihat seperti ada orang yang ngafe, ngopi gitu ya guys. Antara kamu dengan temanmu ngopi mungkin, dan kemudian orang lain masuk, join. Kamu nggak kenal orang yang join ini, tapi seolah-olah dia itu berhasil menaklukkanmu, tanda petik guys. Dan dia akan mengecewakanmu di akhir minggu. Jangan terlalu gampang untuk memberi kepercayaan kepada orang di awal minggu ini. Lebih bagus kamu waspada aja gitu ya. Begitu juga dengan hal Pentacles guys, uang, karena ini Three of Pentacles ya. Jika ada orang yang kayak menjanjikan tentang akan mengembalikan uang, minjam uang dulu nanti aku balikin gitu, jangan gampang percaya ya di awal minggu ini. Atau misalnya kalau dia itu menjanjikan tentang kerjasama gitu, seolah-olah indah semuanya, dan iming-imingnya itu adalah pujian-pujian ke kamu. Oke. Itu waspada ya di awal minggu ini. Cherishing yourself, katanya mending kamu mikirin dirimu deh daripada mikirin orang lain dulu, sehingga 1 minggu ke depan aman ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, saudara lama, apa kabar? Dadadidadidadi, dadadadidadi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Di atas ada the Two of Pentacles, dan di bawah ada the Ten of Cups. Apapun yang sedang kamu pertimbangkan saat ini Scorpio, kamu harus segera cepat membuat keputusan. Oke. Sama seperti cepatnya aku bicara. Karena sudah tidak ada waktu guys ya. Ada orang yang membutuhkan kamu Scorpio.
Karena aku lihat keputusan atau pertimbangan atau hal yang menjadi bahan pertimbanganmu adalah tentang antara mengabaikan atau kembali, bertanggung jawab atau mengabaikan. Nah, kayak begitu deh guys. Dan kemudian ingatlah pesan ini, ada orang yang membutuhkan kamu saat ini. Oke. Kok jadi batuk ya guys? Oke, nasihat dari universe adalah following your bliss. Kamu harus kembali ke tempat di mana kamu merasa dirimu itu penuh dengan berkat. Banyak hal yang harus disyukuri. Bisa mensyukuri banyak hal yang aku maksud ya guys. Kemudian merasa bahagia. Kembalilah kepada atau pilihlah yang penting dalam hidupmu. Kadang-kadang gini guys, kita kadang dihadapkan kepada pilihan yang sulit, kita memilih diri kita sendiri. That's okay, nggak ada yang masalah di situ. Tapi jangan sampai melupakan bahwa siapa yang penting bagi diri kita saat ini. Bagi diri kita penting, kita itu penting bagi diri kita. Tapi tentu ada yang lain yang lebih penting lagi, ya. Dan ketika kita mengutamakan yang lain tadi, diri kita pun bagian dari situ. Misalnya keluarga. Ketika kita menjauhkan diri dari keluarga, begitu, kita memang mengutamakan diri. Tapi keluarga itu pun sama pentingnya bagi kita, ya nggak sih guys? Dan ketika kita kembali ke keluarga kita mengutamakan semuanya. Udah diri kita, keluarga kita juga. Kayak begitu Scorpio yang mau terjadi 1 minggu ke depan. Ciri-cirinya bahwa pilihanmu salah, karena The Two of Pentacles ini juggling ya guys, mempertimbangkan antara dua hal. Hal yang salah adalah ketika membuat kamu merasa telah menyia-nyiakan kesempatan, telah keluar dari tanggung jawab, meninggalkan hal yang berharga bagimu, meninggalkan yang penting bagimu. Kamu nanti akan langsung merasakan itu. Aduh, kenapa aku meninggalkan ini? Itu kan penting bagiku. Nah, itulah dia pilihan yang salah. Pilihan yang tepat adalah dengan mengutamakan yang penting atau yang berharga bagimu. Bukan dirimu, tapi sekelompok orang aku lihat. Karena di sini terlihat the Ten of Cups, ya, family. Kita akan bahas ini di video extended. Scorpio, kamu dapat video extended. Oke guys, kita masuk ke zodiak yang terakhir. Di water sign ada The Moon. Ini kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Three of Pentacles, mirip-mirip punya Cancer ya. Yang di bawah ada the Devil. Oke. Ini lagi-lagi godaan. Cancer sama Pisces mirip-mirip deh guys. Jadi di awal minggu ini kamu akan digoda begitu, kayak dipuji, dikagumi guys. Yang kamu kerjakan itu kayak disanjung-sanjung begitu. Dan itu kayak jebakan Batman. Karena kalau kamu masuk ke dalam jebakan tersebut, kamu akan terikat dalam jebakan itu untuk periode waktu yang lama. Kita ambil contoh langsung aja ya. Udah dapat nih guys gambarannya. Mungkin ada yang mau minjam uang sama kamu di awal minggu ini. Kamu tahu nih orang gak bisa dipercaya sebenarnya, tapi dia tuh pinter banget, mulutnya manis banget. Ih, kamu itu makin ganteng ya, kamu itu makin cantik ya, bisnis kamu luar biasa makin maju. Gila, kamu itu karirnya meningkat tajam banget. Bos ini big boss, ini big boss. Dan kemudian kamu terayu ya toh. Kamu terpancing dengan pujiannya. Boleh dong pinjam duit gua 10 juta dulu dong gitu ya, gua balikin bulan depan begitu. Dan kemudian karena kamu sudah kemakan rayuan, kamu kasih tuh 10 juta. Dia nggak akan balikin karena dalam jangka waktu yang lama katanya jebakan itu ya. Kamu jadi berurusan sama dia dalam jangka waktu yang lama. Kemungkinan besar sampai akhir tahun dia nggak bayar hutangnya. Akan ribet ya, males. Iya kalau uang itu misalnya nggak lagi perlu-perlu banget bagi kamu Pisces. Nah bayangkan kalau seandainya uang itu perlu dipakai di bulan November atau di bulan September misalnya, kan jadi rempong guys ya. Makanya hati-hati dengan pujian-pujian atau rayuan-rayuan maut gombal gitu Pisces di awal minggu ini. Karena once kamu masuk ke dalam rayuan tersebut, kamu akan terjebak dalam jangka waktu yang lama katanya ya. Ciri-cirinya adalah dia akan menggembar-gemborkan atau memuji berlebihan, tidak seperti kenyataan. Nah
itu dia nanti guys yang perlu kamu waspadai. Waspada. Kan bisa jadi ada orang datang begitu ya. Waduh, ini big boss nih sekarang, big boss, padahal kamu bukan big boss. Nah, cepet-cepet ya langsung nyadar gitu, langsung nalarmu itu langsung jalan. Oh, ini berarti gombal, ini berarti mulut gede gitu. Kamu langsung langsung gituin aja menghadapi dia, langsung pasang proteksi. Jangan sampai hei bos gede ya, padahal sebenarnya kamu nggak bos gede, kamu juga tahu kamu bukan bos gede, tapi omongannya tuh kayak terlalu berlebihan, membual guys. Nah, jadi banyak bualan-bualan yang akan kamu terima di awal minggu ini untuk meraih apa yang mereka inginkan, dan itu akan membuat kamu terjebak atau menjadi korban dalam jangka waktu yang lama. So be careful ya. Nasihat dari universe untuk kamu Pisces: embarking on the adventure, katanya, I savor the wonders of the world. Ya, pergi ya guys, kayak embarking itu kayak pergi nih naik balon terbang begitu. Berarti bisa jadi ini kuat ya, karena devil pun kan simbol power ya. Bisa jadi rayuan gombal ini mungkin tidak akan bisa kamu kalahkan. Pujian-pujian atau bujukan-bujukan ini mungkin tidak akan mudah kamu kalahkan. Maka lebih bagus kamu pergi ya. Jadi misalnya dia datang gitu ya, ayo dong big boss gitu dong, pinjam dulu dong duitnya dong, misalnya begitu. Kamu jangan respon mereka, sorry saya sibuk, kamu pergi. Karena kemungkinan besar kalau kamu layani gitu guys, kamu tanggapin, kemungkinan kamu kalah. Makanya katanya embark, pergi, tinggalkan ya. Yang berbau pujian-pujian yang gak masuk akal tadi tinggalkan, karena itu adalah kerjaan devil untuk membuat kamu terjebak. Yes. Oke. Itulah dia untuk Pisces guys, zodiak terakhir yang akan kita reading. Dan dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Halo Virgo, kemudian halo Sagittarian, halo Gemini, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat tentunya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, di readingan urgent message kali ini. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya ya. Thank you very much. Dadah guys.